Hai, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore untuk kalian semua yang menonton video ini. Oke, kita akan pelajari fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial itu nanti kita akan bagi dengan 3 subbab ya, yaitu yang pertama sifat-sifat fungsi eksponensial, yang kedua grafik fungsi eksponensial, yang ketiga persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dulu sifat-sifat eksponensial. Nah, di situ di bagian kanan Kak Akbar sudah buat ada kalimat dalam kurung ya. Nah, di dalam kurung itu penjelasannya. Ketika sifat-sifat ini kalian gunakan, itu sebenarnya caranya kayak di dalam kurung ya. Dalam bentuk perkalian, oke, yang pertama ya, dalam bentuk perkalian pangkat akan ditambahkan. Nah, contoh kayak di sini ya. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, syaratnya kalau misalkan bawahnya sama ya, basisnya sama, M dan N ditambahkan. Oke, selanjutnya yang kedua, dalam bentuk pembagian pangkat akan dikurangi. Jadi ketika basisnya sama semuanya, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurangi. Nah, selanjutnya jika dalam bentuk kurungan, maka pangkatnya akan dikali ya. Jadi pangkat yang di dalam kurung dan pangkat yang di luar kurung dikali ya. Oke, selanjutnya di sini ada A kali B. Ini pangkat M ya, ini sebenarnya. Oke, salah Kak Akbar tulis ya. A kali B dipangkatin M ya. Bila ada dua bilangan di dalam kurung, kemudian diberi pangkat ya, diberi pangkat, maka kedua bilangan tersebut akan memiliki pangkat yang sama. Jadi di sini kalau misalnya pangkat M di luar kurung gitu ya. Jadi masing-masing variabelnya itu bisa dipangkatin M, kemudian dikali kayak gini. Nah, selanjutnya kalau yang pembagian juga sama ya, sama kayak yang tadi ya. Oke. Selanjutnya kalau misalkan bentuknya kayak gini ya, bentuknya bentuk pecahan. 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N ya. Jadi ketika penyebut itu dijadikan pembilang itu bagian atas ya. Jadi misalkan kayak gini nih, 1 per A pangkat M misal. Mau dinaikin ke atas, jadi A pangkat negatif N ya, M ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika dalam bentuk akar ya, dalam bentuk akar bila disederhanakan, N akan menjadi penyebut dan M akan menjadi pembilang. Jadi kalau kayak gini ya, yang di dalam kurung, pangkat yang dalam kurung, terus akar pangkat yang ada di luar kurung, itu jadinya bentuknya kayak gini, A pangkat M per N ya. Kemudian kalau misalkan A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi apapun yang dipangkatin 0 hasilnya 1. Mau 5 pangkat 0 misalkan ya 1. Kalau 6 pangkat 0 ya 1. Mau berapa lagi misalkan 10 dipangkatin 5 misalkan, baru kita tulis lagi kayak gini nih, ada pangkat 0 nya kayak gini ya. Ya, ini kan pangkat 0 di bagian ini kan, kalau dalam kurung sama luar kurung pangkatnya kan dikali 5 kali 0 hasilnya 0. Berarti jadinya kan 10 pangkat 0 tuh. 10 pangkat 0 berapa? Ya 1 ya. Ngikutin yang sifat yang terakhir tadi ya. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa contoh soal ya. Misalkan 5 pangkat 2 dikaliin 5 pangkat 3 hasilnya berapa? Nah, ini yang sifat dasar yang paling pertama tadi ya. Ketika pangkat itu di sini dengan basis yang sama, maka pangkatnya akan ditambah. Jadinya 5 pangkat 5 ya. Nah, yang bagian kiri sekarang 8 pangkat 2 dipangkatin 3 lagi, berarti 8 pangkat. Ingat kalau ada dalam kurung kayak gini, 2 dan 3 itu dikali. Jadi 2 kali 3 hasilnya berapa? Hasilnya 6. Terus ditambah 5 pangkat 0. Oke, sifat yang sebelumnya apa? 5 pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Apapun dipangkatin 0 hasilnya 1. 8 pangkat 6 ditambah 1. Ini hasil terakhirnya. Kalau misalnya kalian mau ngerjain 8 pangkat 6 ya boleh-boleh aja ya. Kalau Kak Akbar sih enggak. Oke, lanjut ya. Oke, ini kalau misalkan contoh soal X pangkat negatif 3 dikali sama Y pangkat 3. Nah, gimana caranya? Nah, negatif 3 ingat ya, kalau biasanya pasti kita harus hilangkan negatifnya. Nah, ini sesuai dengan sifat yang nomor 3 ya. Kalau di sini ya, sifat yang nomor 3 itu kalau negatif mau dijadiin positif harus ditaruh ke bawah ya. Nah, ini juga sama. Jadi Y pangkat 3, X pangkat negatif 3 nya ditaruh ke bawah ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Jadi kenapa Kak bertaruh lagi di bagian kanan itu ada sifat-sifatnya? Barangkali lupa dari penjelasan sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada X pangkat 3, Y pangkat 2 terus dibagi sama Y pangkat negatif 5. Nah, di sini kalau cara kayak gini itu variabel yang sama yang diperhatikan dulu. X pangkat 3 nya disimpan dulu, langsung ditulis aja X pangkat 3 boleh. Ya, Y pangkat 2 dibagi sama Y pangkat negatif 5. Oke, Y pangkat negatif 5 kita pindahin ke atas, jadinya Y pangkat 5 ini udah hilang nih karena dipindahin kan. Nanti 2 sama 5 ini diapain kalau dikalikan? Berarti ditambah ya 2 dan 5 nya, jadi Y pangkat 7. Oke.
Terus selanjutnya kalau misalnya di sini ada 7 pangkat 3x dibagi 7 pangkat negatif 5x ya. Oke, di sini 3x sama negatif 5x jadinya 7 pangkat 3x, oke. Baru ditambah sama 7 pangkat 5x ya. Nah, dikali ya maksudnya. Jadi 3x dan 5x ditambah jadinya 8x. Oke, sorry banget ya kawan nggak bisa ke kanan ini ya. Ya. Karena emang itu bagian kanan itu nggak bisa ngejangkau ya. Nggak tahu kenapa ini ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum.